Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa tadi, semoga diperlancar apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sebelum pembelajaran, Bapak minta semuanya, silakan dikeluarkan HP-nya ya. Kalian scan barcode yang ada di depan. Silakan diisi nama lengkap dan dimasukkan sesuai kelasnya masing-masing. Ya, sambil ditunggu mengenai absen tadi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, itu tujuan pembelajarannya itu yang pertama, itu kalian dapat menjelaskan pengertian from dan rekayasa from. Kemudian yang kedua, dapat menyusun from yang jelas, spesifik, dan efektif. Kemudian menggunakan rekayasa from untuk membuat konten pembelajaran, baik teks, soal, maupun media visual. Yang terakhir, mengevaluasi dan memperbaiki hasil AI. Jadi kalau misalkan Pak udah bilang AI sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kementerian, itu penyebutannya adalah KA, kecerdasan artifisial. Oke, coba kalian lihat gambar yang ada di depan sini ya. Ini adalah gambar yang Bapak hasilkan dari hasil KA. Menggunakan apa kalau menurut kalian? ChatGPT? Selain ChatGPT? CI? Ada lagi? Dan lain. Apakah misalkan yang kita itu perintahkan, jadi misalkan Pak Uda pengen sesuatu ini, apakah hasilnya itu selalu sama? Kalau menurut kalian? Tidak? Jadi kadang tidak, kadang juga sesuai. Oke. Jadi ini nanti yang kita ingin capai ya. Kemudian di sini sesuai tadi yang pertama, apa itu prompt? Bisa kalian lihat di depan. Prompt itu adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada KA agar KA menghasilkan output yang kita inginkan. Misalkan nih, buatkan cerita tentang seorang anak yang menemukan harta karun di hutan. Itu perintah bukan? Nah, jadi kita sepakati ya. Prompt di sini itu adalah perintah. Nah, cuman bahasanya itu masih sederhana ya. Nanti kita akan mengenal prompt yang dia itu bahasanya itu menggunakan bahasa C. Itu ada nanti. Kemudian selanjutnya, apa itu rekayasa prompt? Rekayasa prompt adalah seni dan teknik merancang prompt agar KA memberikan jawaban yang tepat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus ada rekayasanya, harus ada terstruktur dari fase-fasenya. Kemudian mengapa KA itu penting di kelas? Jadi yang pertama, itu memudahkan guru membuat soal, materi, dan media pembelajaran. Kemudian selanjutnya melatih murid dapat berpikir kritis dan kreatif.
Yang terakhir, menghemat waktu pembuatan konten pembelajaran. Bapak tanya di sini. Kalau menurut kalian di dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian menerapkan KA? Pernah enggak? Apa contohnya? Selain kalian itu menemukan jawaban di KA, apa yang lain? Cari resep makanan, Pak. Mencari resep makanan. Ada lagi? Menjual barang, pakaian di marketplace ya, bisa di Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya. Kemudian pernah enggak kalian itu pergi ke Pontianak? Siapa di kelas ini yang belum pernah? Angkat tangan. Nanti Pak udah ajak besok. Belum pernah Kakak? Pernah ke Pontianak? Pernah. Pernah enggak di antara di kelas 10C di sini kalian pergi ke suatu tempat di Kalimantan Barat tapi kalian itu tidak tahu lokasinya? Pernah? Apa yang kalian gunakan? Nah, Google Map di sini itu juga merupakan salah satu teknologi yang di dalamnya itu menerapkan konsep KA, ya. Itu akan menunjukkan langsung lokasinya. Di situ akan terukur nih misalkan berapa kilometernya. Lanjut. Nah, nih. Prinsip dasar prom yang efektif. Jadi yang pertama itu harus spesifik dan jelas, ya. Jadi wajib dihindari perintah umum yang terlalu luas. Jadi misalkan kalian tuh pengen membuat cerita pendek, jangan kalian tuh berbelit-belit di situ. Ya. Perintah kalian tuh kalau sulit, itu akan jadinya juga akan semakin sulit. Kemudian yang kedua, beri konteks, sertakan informasi latar belakang agar KA dapat situasi. Misalkan nih, pengen buat cerita. Nah, nanti backgroundnya itu apa? Tentang pendidikan tentang di pasar kah? Nah, itu bebas. Sesuai dengan perintah konteks yang kalian pengen buat. Kemudian tentukan format outputnya. Nah, di sini apakah ingin dalam bentuk tabel? Ya, tabel tahu? Nah, apakah dalam bentuk paragraf? Kemudian apakah pengen juga dalam bentuk gambar? Selanjutnya yang terakhir itu ada perbaikan. Jadi misalkan kalian itu sudah membuat sesuatu di KA, itu kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, itu ada apa? Ada perbaikannya. Bisa kalian lakukan. Oke? Lanjut. Nih. Jenis-jenis strategi dalam pembuatan prom. Itu yang pertama itu ada yang namanya zero shot prompting, ya. Itu memberikan instruksi tanpa contoh. Apa tuh contohnya? Buatkan cerpen gitu kan, langsung muncul kan? Nah, narasinya itu langsung keluar. Tapi enggak tahu di situ tuh cerpen tentang apa. Bebas sesuai dengan hasil dari dia. Kemudian ada few shot prompting, itu memberikan instruksi, ya. Kemudian plus contoh hasil yang diinginkan. Nah, sesuai dengan keinginan pembuat. Kemudian ini ada chain prompting, itu memecah tugas besar menjadi beberapa prompt yang kecil. Ini seperti kalau misalkan kalian ini membongkar sebuah mobil, ya. Siapa di sini yang hobi mekanik? Bongkar-bongkar mobil, bongkar mesin atau bongkar motor, ya. Itu bisa enggak langsung dari dalam? Pasti kan ada step by stepnya kan? Dari atas dulu, ya kan? Dibuka sampailah ke masalah intinya. Itu kalau misalkan di kita itu namanya apa? Komposisi. Kemudian yang terakhir, role based prompting, itu memberikan peran pada KA. Misalkan kamu adalah seorang guru IPA, atau misalkan kamu adalah seorang desainer grafis yang handal. Tolong buatkan saya baju yang sekarang ini ngetren di tahun 2025. Nah, itu pasti bisa. Kalian harus memberikan perlakuan yang khusus. Oke. Kemudian di sini yang terakhir, etika penggunaan KA. Yang pertama, tentu ya, jangan menggunakan KA untuk plagiarisme. Pernah nggak kalian menggunakan? Plagiat, siapa yang pernah? Nah, kemudian mencantumkan sumber atau tulis, ya, dibantu oleh AI jika perlu. Kemudian verifikasi fakta sebelum digunakan. Yang terakhir, gunakan KA untuk mendukung
bukan menggantikan kemampuan berpikir manusia. Tetap ya, kalau bisa itu seiring berkembangnya teknologi nih ya, zaman semakin maju, apalagi sekarang ini KA ini banyak sekali ya. Ada yang bilang dalam semenit itu banyak sekali nih KA. Nah, kalian di sini sebagai manusia jangan sampai ketinggalan, harus bisa di atasnya. Ya enggak? Kalian harus yang nyetir ya, jangan sampai robot yang nyetir kalian. Oke. Sekarang ada yang ditanyakan? Apakah selain ChatGPT, apakah ada yang lain? Selain ChatGPT, apakah ada yang lain KA-nya dalam kehidupan sehari-hari? Kayak tadi, selain ada lagi map tadi tuh, ada lagi yang lain? Banyak. Misalkan nih Pak, misalkan nih Bang ya, kalau misalkan kita pengen membuat teks menjadi suara, pernah nggak kalian dengar? Biasanya dibuat oleh ini ya, influencer ya, konten digital ya, konten kreator itu biasanya dia itu hanya membuat teks, kemudian dia itu menggenerate dari teks tadi menjadi suara. Jadi kita tuh sebagai seorang konten tadi tuh nggak capek-capek lagi. Pernah lihat? Itu juga salah satunya. Ada lagi dari gambar dibuat video. Pernah lihat? Ada lagi dari teks dibuat menjadi gambar. Pernah? Biasanya juga menggunakan yaitu tadi. Apakah sesuai dengan perintah itu? Sesuai dengan prompt yang kita buat. Nah, coba tertarik atau tidak? Tertarik atau tidak? Tertarik? Kayaknya lemas. Jadi Pak Uda pengen ini dulu nih. Ice breaking dulu nih. Ice breakingnya apa ya? Kalau misalkan Pak Uda bilang pagi, berarti tepuknya kalau misalkan Pak Uda bilang siang, berarti 2 kali. Kalau Pak Uda bilang malam, berarti oke. Ya. Siang. Malam. Belum konsentrasi. Pagi. Malam. Belum konsentrasi. Oke. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Malam. Nah, ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, biar bangun ya. Kemudian silakan HP-nya ya. HP-nya dikeluarkan semuanya. Ya, jadi ini masih belum kelompok ya, untuk minggu depan sudah berkelompok. Bapak pengen kalian mengakses menggunakan fitur KA ya. Kalian membuat dari teks menjadi sebuah bentuk visual komik ya. Tahu komik? Pernah melihat komik? Oke, sekarang Bapak minta semuanya dikeluarkan HP-nya. Ayo dikeluarkan semuanya HP-nya. Oke, fokus sama kerjanya masing-masing. Udah dikeluarkan. Kemudian buka Google. Ayo pelan-pelan buka Google. Buka Google udah. Kemudian masuk atau ketikkan ChatGPT. Atau biasanya kalau misalkan sudah install, langsung aja dibuka di aplikasi kalian. Ya. Kalau sudah masuk ChatGPT-nya, jangan lupa masuk. Jadi syaratnya masuk wajib menyertakan alamat email. Ayo cepat. Ya, login menggunakan email. Nah, kalau sudah, sebentar, Pak udah masukkan di sini. Nampak enggak? Ya. Kalian isikan di sini ya. Kalau sudah ingat ya, di sini kalau sudah masuk ke akunnya ya. Oke, sudah masuk kan, Kak? Oke, nanti Pak udah cek satu-satu.
Buatkan saya cerita tentang, misalkan ada dua opsi ya. Ada Hari Pramuka ya, 14 Agustus dan HUT RI ke-80 yang berisi 4 orang anak. Coba, habis itu baru di generate. Ya, habis itu di generate. Jadi kalau di situ berarti tinggal diklik tanda apa? Panah. Bentar, saya Pak udah besarkan dulu. Nampak? Nah, coba. Buatkan saya cerita. Nampak kan? Ya, Pak udah lihat. Ulang. Ini kan yang membuatkan itu nomor 1. Mm-mm. Berarti soal nomor 2 ini siapa? Itu kemudian ubah ke dalam bentuk komik. Iya, di bawahnya. Ya. Pokoknya ketika perintah satu itu udah diketik, itu udah di kalian generate, itu sudah keluar ceritanya. Kan ada kan keluar ceritanya kan? Nah, kemudian di bawahnya itu kalian masukkan lagi tuh. Kemudian ubah ke dalam bentuk komik. Nah, kalau itu sudah muncul gambarnya, baru perintah yang ketiganya lagi kalian masukkan nih. Masukkan keterangan pembuat by, nah, tanda petiknya itu diganti nama kalian. Ya, udah jadi kah? Buatkan saya cerita tentang Hari Pramuka. Pilih aja salah satu. Yang mana? Nah, pilih salah satu. Boleh menggunakan Hari Pramuka, berarti Hari Pramuka. Kalau HUT RI, berarti HUT RI. Pilih aja salah satu. Jangan dipilih itunya, dua-duanya. Jadi yang ini ya. Kemudian ubah ke dalam bentuk komik. Itu Bapak minta kalian membuatnya 4 panel gitu ya. Jadi nanti kalau 4 panel itu ada garis-garisnya. Nah, cerita sip, pintar. Kemudian bawahnya nih. Oh ya nih kan. Panelnya ada berapa tuh? 3 5. Oke. Oke, sekarang itu. Buatkan itunya. Buatkan dalam bentuk komik. Nah, buatkan dalam bentuk gambar komik gitu. Udah.
Jadi enggak? Maksudnya? Empat panel gitu. Mana lihat Fadil? Iya nggak apa-apa. Nah. Ayo, ada yang merasa ini mengalami kesulitan? Coba, ada yang sudah jadi? Coba lihat, lihat. Ah, sabar. Masya Allah, oke, sip. Pintar, bagus ya. Sekarang dari perintah ini masih ada prompt terakhir nih tadi nih. Ini, Pok. Nih, mana tadi nih? Nah, yang paling bawah tuh, Bang. Tuh, nih, nomor 3 ya. Ini boleh di-download dulu lah. Ditulis namanya ya. Mengumpulkan di drive. Oke, sekarang kita cek bareng-bareng ya. Bendera di bawah langit pagi. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya. Ini ada penurunan bendera. Oke, ini upacara Hari Pramuka. Ini lagi pengibaran bendera. Ini Hari Pramuka, upacara HUT RI ke-80. Oh, Masya Allah nih, ini lagi lomba-lomba nih. Kalau misalkan dari beberapa hasil ini, kalau misalkan Bapak tanya, ada tidak yang sama? Ada enggak tidak yang sama? Ada enggak? Ada enggak? Misalkan kerjaannya si Fadil sama si Fiona, ada enggak? Sama enggak? Pasti beda. Walaupun perintahnya sama. Oke, sekarang Bapak minta nih perwakilan ya. Dari yang sudah mengumpulkan ini. Coba, yang ini punya siapa ini? Nah, coba maju Kak. Kakak tunjukkan bagaimana bisa terjadi sebagus ini. Ini kakak ngambil yang apa nih? Hari Pramuka apa HUT Republik Indonesia? Hari Pramuka. Ini berapa panel? 4. Coba dibacain ceritanya tuh. Tenang Rak, topimu miring. Bendera ini simbol perjuangan, kata ayah, harus selalu dihormati. Pramuka bukan hanya baris berbaris, jadilah pramuka yang jujur, berani, dan suka menolong. Rak, nanti ikut lomba tali temali ya. Oke, bagus enggak? Oke, beri aplaus dulu buat kawan yang di depan. Oke, silahkan kembali ke itu tempatnya. Tadi sudah perwakilan yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Ayo, siapa yang laki-laki? Coba Pak udah pilih ini. Nah, ini siapa ini? Oke, silakan Kak, Bang, maju. Oke. Mbak, suaranya lantang ya. Coba jelaskan dulu nih, bagaimana bisa terjadi sekeren ini nih. Di sini saya membuatnya menggunakan aplikasi ChatGPT. ChatGPT, oke, terus? Di sini terdapat step bagaimana kita bisa buat kayak gini. Terus? Caranya itu pertama kita minta buatkan dulu apa namanya itu cara misalkan tolong buatkan saya cerita tentang hari kemerdekaan 80 yang
yang berisi 4 orang anak. Berarti perintahnya ya. Nah, perintahnya. Oke. Setelah itu kan dibuatkanlah tuh kena jadi ceritanya. Mm-mm. Step yang kedua kita minta rubah Ke dalam. yang tadi dibuatkan menjadi bentuk komik dan inilah hasilnya. Oke, sip. Oke. Kemudian dibacakan, Bang. Upacara bendera dimulai. Pasukan pengibar bendera maju. Kibarkan bendera merah putih. Hormat kepada bendera. Masya Allah. Oke, tepuk tangan buat Muhammad ya. Oke, ya itu ya beberapa sampel ya yang tadi temannya sudah membuat. Ini mungkin ada beberapa temannya ya yang belum mengumpulkan. Bapak tunggu ya. Nanti di rumah. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk minggu depan itu kita membuatnya langsung per kelompok ya. Nanti kita bagi per kelompok secara random. Kemudian kita membuat komik langsung. Jadi kalau yang ini kan hanya satu slide nih, ya kan? Jadi kalau satu slide itu hanya satu tampilan. Kalau nanti kita buatnya langsung satu buku, berarti berisi tentang 10 halaman. Misalkan nih, cerita anak SMA Negeri 1 Kubu berprestasi dalam meraih hal bola voli. Nah, nanti halaman pertama misalkan ini berisi 4 panel. Kemudian halaman kedua 5 panel sampai 10 halaman. Bisa enggak nanti? Bisa ya? Semangat ya? Oke. Jadi habis ini silakan HP-nya dikeluarkan. Ya, yang aplikasinya ditutup. Bapak ingin melakukan asesmen. Oke, silakan kalian boleh buka ya. Quizzes ya. Atau sekarang itu namanya Yground ya. Bukanya di Google. Oke. Langsung aja ketik ini nih. joinmyquizzes ya .com. Kemudian nanti kalian disuruh masukkan angka 6277118. Ayo cepat. Waktunya udah mau cepat mau habis. Ayo terus habiskan. Ayo yang belum login silakan. Di sini sudah ada 18 partisipan. Ya, oke, lanjut. Jangan lupa ya ngisi namanya. Jadi nanti Bapak enak ngerekapnya. Enggak login juga bisa ya. Oke, sudah masuk semuanya. Oke, sudah semuanya ya. Silakan fokus sama kerjanya masing-masing. Apakah?
Tuh. Ini. Ini kodenya yang atas tuh. Ayo fokus ya sama kerjaannya ya. Di sini ada Benny. Nah, tuh. Nggak ada timbul yang mananya? Oh, tadi enggak apa-apa. Ya, fokus. Oke ya, ini dapat dilihat ya bersama ya. Di sini ada Benny, ketiga ada Anggun, dan yang pertama itu Akbar. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke ya, jadi dengan adanya asesmen ini ya, itu berakhir pula materi pembelajaran hari ini. Ingat, untuk kedepannya nanti Bapak pengen kita tuh diskusinya tuh langsung per kelompok. Kita membuat komik langsung beberapa halaman ya, bisa ya? Oke, coba siapa yang dapat bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa aja coba? Hari ini belajar apa? Ayo coba, ayo maju, coba maju. Belajar, ayo. Oh, udah kawan kan? Ayo siapa? Ayo. Ayo, nggak ada nih yang nggak mau nih. Terpaksa ya nih ya. Fadil lagi nih ya. Ayo Fadil, coba Fadil. Apa yang kita pelajarin ini tentang apa aja coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa aja Bang? Pelajari hari ini. Hari ini kita memahami akan suatu aplikasi yang bernama atau fitur KA yang berjudul ChatGPT. Tadi kan kita udah belajar cara minta buatkan cerita dari ChatGPT. Lepas itu kita ekspor ke apa namanya? Komik. Komik. Kita ubah ke bentuk komik. Oke, betul. Terus? Setelah itu tadi Pak udah ngajak main apa namanya? Main tanya jawab. Dan di mana tadi semua udah masuk kan, kecuali yang di belakang tidur. Oke, terus? Lepas itu setelah kita main tadi kan udah ada dikasih juara-juaranya. Juara satu siapa, juara dua siapa, juara tiga siapa, dan seterusnya. Maka setelah tadi itu udah selesailah pelajaran kita pada hari ini. Ya. Begitu. Oke. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus buat Fadil. Ya, jadi benar ya. Yang kita pelajari hari ini itu tentang segala sesuatu yang menyenangkan tidak? Iya. Hal baru atau hal lama? Oke. Jadi HP itu sebenarnya
bisa kita gunakan untuk belajar atau tidak? Bisa. Oke ya. Jadi kita yang namanya pembelajaran KA, jadi di sini ada yang namanya prom tadi. Itu prom itu apa namanya? Perintah. Semakin perintah kita itu lebih spesifik, lebih mudah dipahami oleh ChatGPT, itu akan menghasilkan sesuatu yang keren. Jadi bisa kalian lihat tadi hasil-hasilnya itu sangat bagus. Oke? Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak akhiri dengan mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa di rumahnya kalian cari pengertian apa? Chat. Oke, sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.